Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Meskipun kami dalam kondisi pandemi ini, kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan dengan kondisi di rumah. Biarpun kami beribadah di rumah Tuhan, tapi semangat kami harus tetap sama ketika kami beribadah di gereja. Karena dimanapun ibadahnya tetap sama di mata Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap telinga yang akan mendengar agar bisa mendengar dengan baik dan bisa memahami setiap firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan harus tetap menjaga kesehatan ya. Minggu ini kita berjumpa lagi. Kalau posisinya minggu lalu kakak yang tim puji-pujian, minggu ini kakak yang bawa khotbah. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca bahan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kakak ulangi sekali lagi ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Nanti kakak yang bacakan, adik-adik juga di rumah ikut membaca ya. Kakak tunggu untuk beberapa saat untuk adik-adik mencari ayat Alkitab ini. Oke, kita mulai ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tema yang sampai kepada kita pada minggu ini adalah kakek dan nenek. Seharusnya kalau corona nggak datang ke kita bisa menghadirkan seorang kakek dan seorang nenek yang bisa bercerita-cerita sama kita. Cuman karena corona, jadi kakek dan nenek kita itu harus di rumah aja. Dan kakak akan sedikit nggak mengubah sih, kakek dan nenek itu kan kita sering menyebutnya bulang sama nini gitu kan. Jadi selama nanti kakak bawa firman, kakak akan lebih sering mengucapkan bulang sama nini karena itu yang sering kita ucapkan. Oke, tema yang sampai kepada kita kakek dan nenek atau bulang dan nini. Sebelumnya kakak mau tanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Pasti adik-adik ada yang masih punya bulang dan nini yang lengkap. Ada yang cuma punya bulang aja, ada yang cuma punya nini aja, ada yang nggak punya lagi gitu kan. Dan kita masing-masing punya sebutan tersendiri untuk bulang dan nini kita. Ada yang menyebutkan bulang, ada yang menyebutkan nini miring, nini iting, nini tiga, nini karo. Beragam ya kan dari semua kita ini. Dan masing-masing dari kita berbeda-beda sebutannya. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, adik-adik, adakah yang masih mengingat hal apa yang terakhir kali kita lakukan sama bulang sama nini kita? Mungkin dalam 1 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Hal apa yang kita lakukan sama bulang sama nini kita? Contohnya nih, ada yang disuruh sama nininya untuk beli gula gede, ada yang diajak sama bulangnya ke pajak untuk beli buah. Macam-macam yang kita lakukan kan. Apalagi kalau kita satu rumah sama bulang sama nini kita. Mungkin kalau rumahnya berbeda akan jarang berjumpa kan. Seorang bulang dan nini itu diidentik sering minta tolong gitu kan, menyuruh cucunya. Ada juga yang identik dengan dia suka memberikan nasihat, menceritakan pengalaman hidupnya karena dia sudah tua ya kan. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang bulang dan nini ini, kita akan melihat bahan Alkitab kita. Apa kata Alkitab tentang bulang dan nini? Kita kembali ke Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Di sini ada 3 ayat nih. Ayat 13, 14 dan 15 dan ada 3 kalimat yang agak susah dimengerti tapi kakak akan menjelaskan. Sebelumnya kakak akan mengulangi lagi bahan Alkitab kita ini. Kakak akan baca ulang lagi. Dengar ya sambil adik-adik juga membaca di rumah. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi tadi kakak bilang ada 3 kalimat yang akan kakak jelaskan. Yang pertama di sini dibilang orang benar bertunas seperti pohon kurma. Orang benar itu kayak mana kak? Adakah orang benar? Ada orang salah kayak gitu? Enggak ya. Orang benar adalah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan.
seperti itu. Jadi di kalimat yang pertama ini dibilang orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Jadi pohon kurma itu melambangkan pertumbuhan yang baik. Jadi maksudnya kayak mana Kak gitu. Jadi kalau contohnya nih kan orang muda, contohnya kayak kakak. Jadi orang yang muda yang memiliki pertumbuhan yang baik itu dia menjadi seorang yang muda dengan memiliki sopan santun dan baik gitu. Kalau misalnya di orang tua dia punya pertumbuhan yang baik, dia bisa menjadi teladan dan panutan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya kita lihat kalimat yang kedua ya. Kalimat yang kedua katanya orang benar tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi pohon aras ini adalah pohon yang tumbuh menjulang tinggi ke atas gitu. Kalau dia ke atas itu artinya kan bertambah-tambah, meningkat terus-menerus gitu. Jadi orang benar akan terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Seperti tingginya pohon aras itu yang setiap harinya semakin bertambah. Jadi pohon aras ini punya wangi yang ditimbulkan dari kayu-kayu dari pohon itu sendiri. Selanjutnya kita lihat di kalimat ketiga ya. Pada masa tua masih berbuah. Jadi maksudnya ini berbuah ini bukan menghasilkan buah rambutan atau buah yang lainnya, bukan ya. Berbuah di sini artinya meskipun di masa tua orang benar itu harus tetap produktif gitu, harus tetap punya kegiatan yang positif. Itulah bahan Alkitab kita, itulah penjelasan bahan Alkitab kita mengenai orang benar, mengenai orang tua seperti itu kan. Oke, kita kembali ke tema kita. Tadi tema kita Bulang dan Nini, kakek dan nenek. Ada nggak adik-adik yang di rumah yang bertanya gitu di dalam hati, kenapa temanya kakek dan nenek gitu? Padahal tema minggu lalu, apa tema minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Tema minggu lalu adalah menjaga. Biasanya tema minggu lalu itu sedikit berhubungan sama tema minggu ini gitu kan. Sedangkan menjaga sama kakek dan nenek atau Bulang dan Nini, apa hubungannya gitu kan? Memang nggak ada hubungannya, tapi kenapa temanya kakek dan nenek? Karena kita akan menyambut ulang tahun Zaitun atau ulang tahun lansia. Ulang tahun Zaitun atau lansia itu adalah kelompok orang-orang yang di dalamnya itu bulang-bulang sama nini-nini semuanya di dalam itu. Kalau misalkan adik-adik yang di rumah, nama kelompoknya itu anak sekolah minggu karena di dalam semua anak-anak. Kalau kayak kakak, nama kelompoknya itu permata karena di dalam orang-orang muda. Jadi pada bulan ini, tepatnya di tanggal 25 Agustus, Bulang sama nini kita itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-29, itu se-GBKP. Makanya kenapa temanya Bulang sama Nini. Itulah kenapa mungkin ada adik-adik yang bertanya tadi dari rumah, yang di rumah. Dan selanjutnya kakak akan jelaskan ada 2 tipe anak sekolah minggu. Jadi tadi kakak bilang seorang Bulang dan nenek itu identik sama 2 hal. Yang pertama, dia suka meminta tolong sama cucunya. Yang kedua, dia suka memberikan nasihat, menceritakan pengalaman hidupnya sama cucunya. Jadi dari 2 hal ini ada 2 tipe anak sekolah minggu. Bagaimana dia memperlakukan Bulang dan Nini. Yang pertama, ketika dia disuruh sesuatu sama Bulang atau Nini, yang contohnya gini kan, Nini yang bilang, "Nakku, belikan dulu Nini kopi atau belikan dulu Nini gula ke warung." Tipe yang A ini dia akan marah, dia akan merepek, dia akan seperti ini. Apa sih ini uang aja? Gak tengok yang lagi main game ini. Contohnya seperti ini. Itulah tipe A itu. Kalau ada adik-adik yang senyum-senyum dia di rumah, berarti dia pernah memperlakukan Nininya atau Bulangnya dengan tipe A ini. Dan selanjutnya tipe B. Kalau tipe B ini ketika dia diberikan nasihat atau diceritakan pengalaman hidup Nininya, dia akan mengenal, dia akan menerima, dia akan menghargai kalau Bulang sama Nininya lagi cerita. Jadi dari 2 tipe ini, tipe A, tipe B ini, adik-adik tipe yang mana? Dan cuma adik-adik yang bisa menjawab dalam hatinya. Kakak nggak tahu jawabannya. Dan selanjutnya kakak mau bilang dari 2 tipe anak sekolah minggu ini, dia punya efek dan akibatnya masing-masing. Apa efek dan akibatnya itu Kak Ben? Contohnya gitu kan? Contohnya gini.
Kiranya ini mana segera menjadi kebenaran tapi bisa dilakukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap telinga yang sudah mendengar, agar kiranya firman ini bukan hanya sekedar menjadi kebenaran, tetapi boleh diingat kembali, boleh direnungkan, boleh dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan persembahan, berikan persembahan kepada Tuhan dan akan dipimpin oleh Tuhan.
Tuhan memberkati dan